Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Taliananda Ramadhani dengan NIM 23020101038, jurusan Ilmu Kelautan, Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan. Hari ini aku ingin berbagi teman-teman tentang materi pembagian wilayah laut. Nah, ini sebagai salah satu bentuk tugas dari Prodi Oseanografi Umum. Jadi kita hari ini bakalan membahas sedikit tentang beberapa zonasi pembagian wilayah laut yang ada di Indonesia dan juga secara vertikal dan horizontal. Check it out! Ada berdasarkan letaknya, yaitu yang pertama ada laut pedalaman. Nah, laut pedalaman ini merupakan lautan yang letaknya menjorok ke pedalaman. Laut ini tidak dipengaruhi oleh arus samudra dan tidak mengalami proses pasang surut. Lalu yang kedua ada laut pertengahan atau continental sea, merupakan laut yang berada di tengah-tengah benua. Dan lagi ada yang ketiga yaitu laut tepi atau marginal sea. Marginal sea ini merupakan laut yang terletak di landas benua serta memiliki hubungan bebas dengan samudra. Inilah yang menjadikan arus tepi selalu dipengaruhi oleh arus samudra. Kedua ada berdasarkan proses terjadinya. Yang pertama yaitu laut transgresi. Transgresi ini merupakan laut yang terjadi karena adanya perubahan permukaan laut yang terjadi akibat permukaan air laut yang naik atau daratan yang mulai menyusut atau turun, sehingga menjadikan daratan tersebut tergenang oleh air. Lalu yang kedua ada laut ingresi, merupakan laut yang terjadi karena tanah yang semakin menurun ke dasar laut, sehingga menjadikan kawasan tersebut terendam oleh air. Biasanya penurunan tanah tersebut akan membentuk palung dan lubuk laut. Lalu ada laut regresi yang merupakan laut yang terbentuk akibat penyempitan laut itu sendiri yang dikarenakan oleh pengendapan bebatuan seperti pasir, lumpur, maupun material lain yang dibawa aliran air sungai yang pada akhirnya bermuara di laut. Ketiga, ada zonasi lautan berdasarkan kedalaman. Yang pertama, zona litoral atau wilayah pasang surut. Zona litoral atau mintakat litoral adalah zona atau wilayah laut yang apabila pada saat terjadi air pasang, wilayah ini akan tergenang oleh air, dan pada saat terjadi air surut, wilayah ini akan mengering dan berubah menjadi pantai. Oleh karena itulah maka zona ini seringkali disebut dengan daerah pasang surut. Pengaruh suhu udara serta sinar matahari yang terdapat pada zona litoral sangat kuat. Jadi zona ini tuh sebagai habitat dari beberapa spesies laut gitu, seperti bintang laut, udang, kepiting, cacing, serta beberapa bentos. Lalu yang kedua ada zona neritik atau laut dangkal. Zona neritik ini adalah wilayah perairan dangkal yang terletak dekat dengan pantai. Kedalaman dari zona ini adalah berkisar antara 50 sampai 200 meter. Kawasan ini dapat tertembus sinar matahari dengan sangat baik, sehingga menjadikannya sebagai habitat yang sangat cocok untuk berbagai spesies laut seperti ubur-ubur, fitoplankton, zooplankton, rumput laut, dan beberapa jenis spesies lainnya. Lalu yang ketiga ada zona batial atau laut dalam. Zona batial ini merupakan wilayah perairan yang memiliki kedalaman yang berkisar sekitar 200 hingga 200 meter. Dalam ya. Wilayah ini tidak dapat ditembus oleh sinar matahari. Hal inilah yang menjadikan kehidupan di zona batial tidak seramai di zona neritik. Perairan batipelagis ini memiliki ciri sinar yang kurang, bahkan tidak dapat menembusnya. Tidak ada produsen primer sehingga jaringan trofik menggunakan nutrisi dari perairan epilagik dan mesopelagis. Lalu yang keempat ada zona abisal atau laut sangat dalam. Laut abisal ini merupakan bagian laut yang memiliki kedalaman lebih dari 200 meter ya lebih. Wilayah ini memiliki suhu yang sangat dingin karena tidak tertembus sinar matahari. Jadi ada hanya beberapa spesies hewan laut yang tinggal di sana. Zona ini tidak bisa juga kita ketemu tumbuhan laut karena kan mereka membutuhkan sinar matahari, sementara sinar matahari tidak masuk. Jadi ada beberapa seperti anglerfish yang hidup di sana yang bisa menghasilkan cahaya sendiri untuk itu berkomunikasi atau juga untuk menangkap mangsa atau untuk mereka makan ya. Lalu zona masuk ini juga termasuk ke dalam lubuk laut dan palung laut. Tekanan airnya itu besar, jadi kalaupun ada bintang laut itu hanya beberapa spesies yang umumnya bentuknya panjang dan pipih. Lalu kita punya zonasi berdasarkan tembusan cahaya matahari. Yang pertama ada zona epilagik
atau eufotik. Jadi zona ini merupakan zona yang dapat diterangi pancaran sinar matahari, sehingga proses fotosintesis yang ada terjadi di zona tersebut dapat berjalan sangat baik. Nah, suhunya si epipelagik ini berkisar sekitar 40 sampai ke 3 derajat Celcius. Baru ada zona mesopelagik yang merupakan zona laut yang mendapatkan hanya sejumlah kecil penerangan sinar matahari. Karena kelangkaan cahaya yang didapat inilah, maka zona ini dikenal dengan sebutan twilight zone. Suhu dari zona mesopelagik bersekitar 5 sampai 4 derajat Celcius atau sekitar 41 sampai 39 derajat Fahrenheit. Lalu yang ketiga ada zona batipelagik atau apotik. Zona batipelagik ini merupakan zona laut yang terdalam, di mana sama sekali tidak ada cahaya matahari yang dapat menembus zona ini. Jadi zona ini tuh seringkali disebut dengan zona tengah malam. Terus juga suhunya itu sekitar 0 sampai 6 derajat Celcius. Pembagian laut, zona laut Indonesia. Yang pertama adalah zona teritorial. Zona teritorial ini merupakan garis hayal yang memiliki jarak sekitar 12 mil. Wilayah teritorial Indonesia sendiri ditetapkan sejauh 12 mil diukur dari garis pantai terluar. Apabila laut yang lebar kurang dari 24 mil dikuasai oleh dua negara, maka penentuan wilayah laut teritorial tiap-tiap negara dilakukan dengan cara menarik garis dari yang sama jauhnya dari garis pantai terluar. Nah, suatu negara ini dapat berdaulat penuh hingga mencapai batas teritorial. Akan tetapi negara tersebut berkewajiban terhadap penyediaan alur pelayaran baik di bawah maupun permukaan laut. Lalu yang kedua ada zona landasan kontinen. Nah, baik secara geologi maupun morfologi, zona ini merupakan lanjutan dari suatu benua di mana kedalaman lautannya mencapai 150 meter. Nah, kenapa sih Indonesia memiliki zona landasan kontinen? Hal ini dikarenakan negara kita terletak di antara dua buah kontinen, yaitu Asia dan Australia. Ketiga ada zona ekonomi eksklusif atau ZEE. Zona ekonomi eksklusif merupakan jalur pelayaran laut yang memiliki lebar 200 mil dari garis dasar ke arah laut terbuka. Zona ini tuh dengan zona ini maka dalam pemanfaatan sumber daya laut Indonesia dapat mendapatkan kesempatan yang sama. Pengukuhan ini terjadi saat pemerintah Indonesia pada tanggal 21 Maret 1980. Aja sekian dari aku tentang pembagian laut, beberapa khususnya zonasi pembagian wilayah laut secara vertikal, horizontal, dan pembagian zona laut di Indonesia. Terima kasih atas para penonton yang telah menyaksikan video ini. Udah gitu aja, sekian, bye bye. Dadah.